Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Sari. Saya dari kelas PGM 4A dengan nomor NIM 12205193084. Kami di sini dari kelompok 8 dari mata kuliah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SCMI akan menjelaskan tentang RPP dan silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Karisma Nisa Al-Wahidah NIM 12205193152 akan menyampaikan pengertian mengenai silabus pada pembelajaran SKI MISD. Pengertian silabus. Di sini pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian, alokasi waktu, dan juga sumber pembelajaran. Silabus memiliki prinsip pengembangan, yaitu yang pertama ilmiah. Ilmiah merupakan atau harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah relevan. Yang ketiga adalah sistematis. Yang keempat adalah konsisten. Yang kelima adalah memadai. Yang keenam aktual dan kontekstual. Yang ketujuh fleksibel. Yang kedelapan menyeluruh. Silabus mempunyai komponen, yaitu identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, indikator, penilaian, dan alokasi waktu, serta sumber pembelajaran. Adapun manfaat silabus yaitu sebagai pedoman dan pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Adapun langkah-langkah menyusun silabus yaitu yang pertama, penulisan identitas mata pelajaran, yang kedua, penentuan standar kompetensi, yang ketiga, penentuan kompetensi dasar, yang keempat, menentukan materi pokok, yang kelima, menentukan pengalaman belajar siswa, yang keenam, penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Untuk contoh silabus sebagai berikut. Bagian-bagian silabus yang pertama ada kompetensi dasar. Misal 1.1 menceritakan kondisi alam, sosial, dan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya terdapat materi pembelajaran, yaitu keadaan geografis daerah Mekah dan sekitarnya. Dan setelah materi pembelajaran terdapat kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran terdapat agenda-agenda yang akan dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, seperti membaca cepat tentang keadaan geografis daerah Mekah dan sekitarnya, merangkum tentang materi tersebut, dan ada permainannya yang akan ditentukan oleh pengajar. Yang selanjutnya ada indikator, yaitu menyebutkan pengertian masa pra-Islam, menjelaskan keadaan geografis, menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada materi yang dipelajari. Yang selanjutnya ada penilaian. Penilaian bisa berupa penilaian tulis dan lisan. Dan selanjutnya ada alokasi waktu, yaitu misal ada waktu berapa yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Di sini dijelaskan 2 jam pelajaran. Yang terakhir ada sumber belajar, yaitu seperti buku sejarah Nabi, gambar-gambar tentang masyarakat Arab pra-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolandra Ajeng Francisca dengan nomor NIM 12205193005 dan saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang
perbedaan antara silabus dan RPP. Nah, perbedaannya yaitu untuk silabus disusun sebagai rencana yang dilakukan satu semester. Kalau RPP itu dilaksanakan sekali atau beberapa kali setiap pertemuan pembelajaran oleh gurunya. Kemudian yang untuk silabus itu langkah-langkah kegiatannya itu belum rinci. Kalau RPP itu langkah kegiatannya itu sudah dirinci, bisa meliputi itu kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian yang terakhir, perbedaan yang terakhir itu adalah tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Kalau untuk RPP itu terdapat langkah-langkah pembelajaran. Dan untuk silabus dan RPP ini memiliki kesamaan juga. Kesamaannya itu adalah sama-sama dijadikan sebagai landasan rencana kegiatan pembelajaran dan sama-sama mencangkup kompetensi dasar. Jadi RPP dan silabus itu tidak bisa dipisahkan karena memiliki kesamaan itu tadi, yaitu sama-sama dijadikan sebagai landasan rencana kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuridayah, absen 30 NIM 12205193138. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait RPP pembelajaran SKI, MI atau SD. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Komponen-komponen RPP dalam pembelajaran SKI, MI atau SD. Komponen RPP SKI atau pembelajaran SKI, MI, SD yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Yang keempat indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu materi pembelajaran. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Yang kesembilan itu ada kegiatan pembelajaran di mana ada pendahuluan, ada inti dan juga penutup. Yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar dan yang ke-11 yaitu sumber belajar. Langkah-langkah menyusun RPP pembelajaran SKI, MI atau SD. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua merupakan satu kesatuan. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas, di mana di dalam identitas tersebut ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas ataupun semester, standar kompetensi, indikator, alokasi waktu, dengan catatan hal yang perlu diperhatikan adalah satu RPP boleh disusun untuk suatu kompetensi dasar, standar kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus. Standar kompetensi dasar, indikator adalah suatu alur pikir yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Oke, untuk komponen selanjutnya yaitu yang nomor 2, mencantumkan tujuan pembelajaran. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Komponen yang ketiga yaitu mencantumkan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penempatan atau penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Yang keempat yaitu mencantumkan metode pembelajaran, entah itu tanya jawab, diskusi, ataupun yang lain. Untuk yang kelima yaitu mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan 10% dari total alokasi waktu. Yang ke B yaitu kegiatan inti yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 75% dari total alokasi waktu. Dan yang ke C yaitu kegiatan penutup. Yang keenam yaitu mencantumkan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Dan yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas jenis penilaian, bentuk instrumen, dan teknik instrumen yang dipakai. Nah, untuk contoh dari RPP nanti akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Riana Sari dengan nomor NIM 12205193084 akan menjelaskan yaitu tentang contoh RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Disimak video berikutnya. Dilanjut pada contoh RPP pembelajaran SKI MISD. Rencana program pembelajaran ini meliputi identitas mata pelajaran seperti satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, jumlah pertemuan, dan standar kompetensi yang akan digapai dan kompetensi dasar yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Lalu ada tujuan pembelajaran, seperti siswa dapat menceritakan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam. Lalu materi ajar, dalam materi ajar ini mengambil dua kesimpulan dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, dan yang kedua adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini bebas tergantung pada jenis pertemuannya, berapa jumlah pertemuannya. Dan selanjutnya adalah metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran ini bisa digunakan banyak jenis. Di sini menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, pada kegiatan pembelajaran ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Pada kegiatan pembelajaran ini, yang pada pendahuluan yaitu guru seperti memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah dan kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, salah satunya adalah eksplorasi, yaitu mengenai tentang untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Dan masih banyak lagi. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru mencantumkan setiap kegiatan yang akan dilakukan secara detail. Dan yang kedua adalah elaborasi, seperti siswa membaca dan menulis materi yang terdapat di buku pegangan siswa. Guru menugaskan seorang siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang belum jelas. Dan yang ketiga adalah konfirmasi. Pada konfirmasi ini, guru memberikan hadiah kepada kelompok siswa atau perseorangan yang telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Lalu pada konfirmasi ini, guru memberikan motivasi siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif dan memfasilitasi siswa untuk memecahkan berbagai masalah dan
pemberian informasi untuk agar bereksplorasi lebih jauh tentang materi tersebut. Yang terakhir pada kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan akhir atau penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru bersama siswa membuat kesimpulan, lalu disertakan dengan guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas, dan siswa menjawab secara bersamaan. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran disambung dengan sumber belajar. Pada sumber belajar ini bisa berupa buku, LKS, atau sumber lain yang mendukung dalam pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya adalah kegiatan penilaian. Pada penilaian ini bisa dilakukan pada akhir pembelajaran. Contohnya seperti ini. Dalam indikator pencapaian kompetensi, salah satunya adalah menyebutkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam secara umum. Penilaian dilakukan dengan tes tulis, dengan contoh instrumennya atau soal-soalnya seperti berikut. Lalu tes pengamatannya, sistematika penulisan tes pengamatannya seperti tersebut. Lalu tes hasil belajarnya seperti tersebut. Dan ada jumlah skor maksimum dan minimum. Lalu yang terakhir disertai dengan tanggal, tempat pada pembelajaran tersebut. Lalu disertai dengan mengetahui kepala madrasah atau kepala sekolah madrasah tersebut yang disertai dengan NIP. Begitu juga dengan guru bidang studi SKI atau guru yang mengajar dalam pembelajaran ini. Saya rasa sudah cukup dalam penjelasan materi tersebut. Saya kira sudah cukup. Jadi saya akhiri video ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.